Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini Oktavia dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen keuangan syariah. Jadi apa sih manajemen keuangan syariah itu? Manajemen keuangan syariah itu dapat diartikan sebagai pengelolaan terhadap fungsi keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, mana tujuannya adalah menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Nah, hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan itu tidak merusak lingkungan atau menimbulkan ketidakstabilan dalam jangka waktu yang panjang. Materi selanjutnya itu ada sejarah dan perkembangan keuangan syariah. Nah, jadi sistem keuangan syariah itu dibangun pada masa Rasulullah dan dikembangkan dan disempurnakan pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelah mereka. Nah, pada masa Rasulullah itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada mendirikan Baitul Mal, yang kedua ada Wilayatul Hisbah atau pengawasan administrasi, yang ketiga itu penghapusan riba, yang keempat ada bangun etika bisnis. Baik, kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada pada masa Rasulullah, yang mana Khulafaur Rasyidin ini melanjutkan fungsi dari Baitul Mal dan juga menyempurnakan sistem administrasi yang lebih tertib dan sebagainya. Baik, lanjut pada masa dinasti Islam. Jadi pada masa ini fungsi Baitul Mal itu mengalami pasang surut. Karena apa? Karena khalifah yang berkuasa pada masa ini tidak memiliki ketakwaan dan ketaatan seperti Khulafaur Rasyidin, sehingga sifat dan karakter masing-masing khalifah yang berkuasa itu berpengaruh pada fungsi Baitul Mal pada saat itu, yang mana tidak lagi mengedepankan kepentingan oleh khalifah yang mempunyai tabiat yang kurang baik. Baik, dilanjut masa keuangan modern, yang mana pada masa ini konsep dasar keuangan pada masa Rasulullah seperti larangan riba, gharar, maisir itu masa ini sangat berkembang dan tidak hanya menghindari riba tetapi juga mengutamakan etika dan keadilan dalam bertransaksi ekonomi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan poin C, yang mana poin C ini membahas tentang perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional, yang mana keuangan syariah itu adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan serta sistem operasionalnya ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan kalau lembaga konvensional itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem kapitalis yang membebankan bunga atas pinjaman. Selanjutnya yaitu bagian C yang mengenai tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Apa saja prinsip-prinsip dasar keuangan syariah? Yang pertama yaitu mengenai tentang larangan riba. Dalam hal ini, apa itu riba? Riba adalah penambahan nilai atau bunga yang dikenakan pada pinjaman uang. Ada dua jenis riba yang dilarang dalam Islam, yaitu riba al-nasi'ah atau bunga pinjaman dan riba al-fadl, penambahan nilai dalam transaksi bantu. Dalam hal ini, dalam konsep prinsip dasar keuangan syariah yaitu larangan riba, kenapa dianggap sangat dilarang di dalam konsep keuangan syariah, yaitu riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa usaha ataupun resiko. Jadi ini salah satunya akan mendapatkan sebuah kerugian dan yang diuntungkan hanya satu belah pihak. Selanjutnya itu mengenai tentang maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah perjudian ataupun spekulasi yang melibatkan taruhan atau untung-untungan tanpa usaha yang jelas. Lalu larangan dalam prinsip dasar keuangan syariah ini apa? Yaitu Islam melarang maisir karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak adil dan dapat merusak stabilitas ekonomi. Itu sangat mengapa larangan maisir ini sangat dilarang dalam prinsip dasar keuangan syariah.
Selanjutnya yaitu mengenai tentang gharar. Mengenai tentang gharar, apa sih gharar? Gharar berarti ketidakpastian ataupun ambiguitas dalam transaksi seperti ketidakjelasan mengenai harga, objek transaksi ataupun syarat kontrak. Lalu kenapa larangan hal tersebut? Larangan gharar dilarang karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus jelas dan transparansi untuk menghindari ketidakpastian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dan jelas seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep keadilan dan transparansi. Dalam konsep keadilan, dari kata adil kita bisa memahami apa itu keadilan. Dalam manajemen keuangan syariah, berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan dan diperlakukan tidak sesuai. Transaksi dalam manajemen keuangan syariah berarti bahwa semua informasi yang relevan tentang transaksi dan keputusan keuangan harus diungkapkan secara jelas dan terbuka. Seperti itu. Dan transparansi dalam manajemen keuangan syariah berarti bahwa semua informasi yang relevan tentang transaksi dan keputusan keuangan harus diungkapkan secara jelas dan terbuka. Itu adalah konsep keadilan dan transaksi. Selanjutnya yaitu bagian E. Bagian E ini adalah mengenai tentang tujuan dan manfaat implementasi keuangan syariah. Tujuan utama keuangan syariah adalah mengurangi ketidakadilan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Jadi tujuannya dalam implementasi keuangan syariah ini adalah bagaimana hal ini merata dan adil. Jadi keuangan ekonomi itu harus merata, tidak hanya salah satu pihak aja. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tidak seperti itu yang menjadi sebuah tujuan. Tapi tujuannya hal tersebut adalah bagaimana ekonomi ini merata dan tidak hanya salah satu pihak aja. Yaitu selanjutnya itu manfaat individu. Apa manfaat individu tentang manajemen keuangan syariah ini? Yaitu bagi individu keuangan syariah memberikan perlindungan dan eksploitasi yang sering kali terjadi dalam transaksi berbasis bunga. Jadi keuangan memberikan sebuah perlindungan terhadap sesuatu yang mengandung sebuah unsur-unsur ketidakadilan, yaitu tentang unsur bunga. Selanjutnya itu manfaat bagi masyarakat. Apa manfaat bagi masyarakat? Yaitu bagi masyarakat keuangan syariah berupaya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dengan mendorong investasi dari sektor real dan proyek yang memberikan dampak sosial yang positif. Jadi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dengan mendorong investasi seperti itu. Dan selanjutnya itu mengurangi krisis hutang. Jadi tujuannya itu bagaimana mengurangi mengenai tentang krisis hutang. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tantangan dan peluang dalam manajemen keuangan syariah. Tantangannya apa? Tantangan dalam manajemen keuangan syariah itu banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, ataupun ketidakpastian, maisi, spekulasi. Akibatnya mereka cenderung ragu. Seperti itu adalah sebuah tantangan. Jadi masyarakat masih belum secara meluas belum memahami konsep keuangan syariah itu sendiri. Dan mengenai tentang peluang yang pertama yaitu perubahan terkait pengoptimalisasian produk yang mendorong untuk mendapatkan keuntungan usaha, yaitu perubahan terkait pengoptimalisasian tentang produk yang mendorong untuk mendapatkan keuntungan usaha. Jadi mendorong
untuk mendapatkan sebuah keuntungan usaha seperti itu. Yang kedua, apa peluangnya? Yaitu kedua terkait orientasi revolusi industri 4.0. Sekarang ini dapat menciptakan pasar yang fleksibel yang berorientasi pada nasabah, akan membuat masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan secara cepat dan mudah. Jadi itu peluangnya itu mempermudah kepada para nasabah membuka-buka seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dari adanya revolusi industri 4.0 bagi bank syariah, selanjutnya adalah mendorong untuk adanya pendidikan dan penelitian. Jadi mendorong adanya sebuah industri 4.0 ini, mendorong bagaimana bank syariah ini selanjutnya mendorong untuk adanya pendidikan, yaitu pendidikan dan penelitian seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dari minum maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.